Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini saya antusias banget nih karena kita bakal ngebahas sesuatu yang sejujurnya ada di mana-mana, kita pakai tiap hari, tapi hampir nggak pernah kita lihat wujud aslinya. Betul banget, kita bakal ngomongin soal infrastruktur tak kasat mata dari Internet of Things, atau biasa kita sebut IoT. Dari materi yang udah kita kumpulkan, kita bakal jalan-jalan nih, mulai dari teori yang kelihatan abstrak banget, sampai ke gimana sih teknologi ini beneran mengubah dunia fisik di sekitar kita. Jadi siap-siap ya, karena abis ini cara Anda melihat benda-benda di rumah Anda dijamin bakal beda. Oke, ini dia rute perjalanan kita. Kita bakal mulai dari apa itu Internet of Things, terus bahas perpindahan dari cloud menuju sync, lanjut ke kesehatan pintar dan keamanan, ngintip soal sensor di jalan raya, dan terakhir, gimana kita memperluas jaringan ini pakai teknologi bernama Waylo. Singkatnya, kita bakal turun dari awan komputasi yang masif langsung ke perangkat di genggaman Anda. Kita masuk ke bagian pertama nih, The Internet of Things. Sebesar apa sih fenomena ini sebenarnya? Coba Anda bayangin angka ini ya, 8,4 miliar. Populasi manusia di bumi aja diproyeksikan baru nyentuh angka 9,7 miliar nanti di tahun 2050. Tapi coba tebak, balik lagi di tahun 2017 aja, nyatanya udah ada 8,4 miliar benda yang terhubung ke internet. Gila kan? Fakta dari riset ini benar-benar ngegesin satu hal. Infrastruktur yang lagi kita bangun ini skalanya luar biasa masif. Dan taruhannya sangat besar untuk membantu masyarakat kita yang makin menua. Terus, apa sih sebenarnya IoT ini? Nah, sumber kita ngasih dua sudut pandang yang menarik. Kalau dari kacamata teknis, fokusnya cuma di gawai aja. Intinya, gimana perangkat satu bisa nyambung dengan mulus ke perangkat lain biar berfungsi. Tapi tunggu dulu, ada yang namanya definisi sosioteknis. Ini yang jauh lebih keren. Di sini kita melihat gimana manusia, lingkungan kita, objek fisik, sampai entitas biologis tuh ikut berinteraksi sebagai partisipan aktif. Jadi ini bukan sekedar soal mesin yang ngobrol sama mesin, tapi tentang satu ekosistem raksasa tempat kita semua terlibat. Nah, konsep tadi bisa diilustrasikan dengan brilian lewat kerangka kerja ini. Aktor sosial, benda-benda, data yang dihasilkan, jaringan yang menghubungkan, dan peristiwa yang terjadi semuanya itu saling berinteraksi ngelintasin ruang dan waktu. Kayak satu tarian yang sinkron. Nggak ada satupun elemen di dalam IoT yang berdiri sendiri. Semuanya berkesinambungan. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Dari cloud menuju thing. Dengan skala yang udah kita bahas tadi, sistem komputasi lama kita jelas butuh perombakan total. Intinya gini, komputasi tradisional masa lalu tuh nggak didesain buat nangani volume data yang segitu banyak dan secepat kilat. Makanya pemrosesan data sekarang tuh harus dibagi-bagi levelnya. Ibarat ngatur tata kota yang baik biar sumber dayanya merata. Nggak bisa semuanya cuma numpuk di cloud. Buat tugas yang butuh respons saat itu juga kita pakai edge computing, di mana komputasinya langsung di perangkat itu sendiri. Terus di lapisan perantara ada fog dan bahkan ada dowe computing, di mana perangkat keras dan lunak kerja bareng secara kolaboratif persis di lokasi. Tapi bayangin kalau semua perangkat itu jalan sendiri-sendiri, pasti kacau balau kan? Makanya kita punya arsitektur referensi. Ada IoT ARM buat fungsionalitas, IEEE P2413 buat tata kota pintar, dan IRA buat kelas industri. Singkatnya, arsitektur ini tuh semacam cetak biru standar. Tujuannya simpel, biar teknologi nggak egois dan bikin sistem yang terisolasi. Dengan cetak biru ini, teknologi bisa saling terhubung dan komunikasi lintas industri bisa terjadi dengan lancar. Oke, kita udah puas nih ngomongin konsep makronya. Sekarang di bagian ketiga, kesehatan pintar dan keamanan. Mari kita bawa teknologi ini lebih dekat ke kehidupan sehari-hari kita. Jadi, pertanyaannya, dengan semua kecanggihan teori edge dan cloud tadi, gimana sih hal tersebut benar-benar mengubah kesehatan kita secara personal? Ini penting banget. Ingat kita punya tujuan nyata untuk menjaga kualitas hidup dan mencegah rumah sakit agar tidak kelebihan kapasitas. Coba deh dengar temuan yang satu ini. Kalau dulu mau ngecek kualitas tidur harus nginep di laboratorium yang penuh kabel dan bikin stres, sekarang udah ada monitor tidur berbasis radar dari perusahaan kayak Infineon. Alat pintar ini bisa ditaruh di nakas Anda, di lingkungan rumah yang nyaman, dan bisa ngelacak pernafasan serta kualitas tidur dengan tingkat presisi yang tinggi banget. Bahkan, dia tetap akurat walau ketutupan selimut atau kasur tebal sekalipun. Ini benar-benar memberdayakan pasien buat ngerawat diri mereka sendiri di rumah. Tapi ya, merekam data kesehatan yang super intim pastinya bawa risiko yang nggak main-main. Apalagi dengan adanya ancaman penculian lewat kecerdasan buatan. Makanya keamanan itu harga mati. Mengandalkan perangkat lunak doang, jelas nggak cukup. Sumber kita nekenin banget perlunya keamanan berbasis perangkat keras.
Artinya, keamanan itu harus ditanam langsung di level komponen fisiknya dari awal banget. Ibarat ngebangun fondasi anti rusak buat mastiin data medis kita aman dari manipulasi. Lanjut ke bagian keempat, sensor untuk jalanan yang lebih aman. Gimana kalau sensor pintar ini kita bawa keluar dari rumah dan langsung turun ke lingkungan dinamis seperti jalan raya? Ada satu anekdot menarik banget nih. Tahun 2005, Profesor MIT Hari Balakrishnan lagi nyetir dan terjebak macet parah di Boston. Saking frustrasinya, dia mikir, gimana ya kalau kita manfaatin sensor buat mantau jalanan? Nah, ide di tengah kemacetan inilah yang menginspirasi proyek bernama Kartel, yang pada akhirnya melahirkan raksasa telematika Cambridge Mobile Telematics. Terus gimana mekanikanya? Mereka bikin platform namanya DriveWell. Alih-alih pakai kotak sensor tambahan yang repot, mereka manfaatin sesuatu yang udah Anda bawa setiap hari. Ponsel pinter. Ponsel Anda jadi sensor IoT-nya. Akselerometer dan GPS bakal nangkep data mengemudi Anda. Habis itu, AI bakal nganalisis apakah Anda ngerem terlalu keras atau nyetir sambil main HP. Hasil akhirnya, perusahaan asuransi bakal ngasih penghargaan buat mereka yang nyetirnya aman. Dan yang luar biasa, ini bukan cuma teori, tapi beneran secara praktis mengubah kebiasaan mengemudi dan nyelamatin nyawa. Nah, kita sampai di bagian kelima nih, memperluas jaringan dengan Willow. Kita udah lihat sensor dipakai di rumah dan di jalan, tapi gimana cara kita ngehubungin area di tingkat makro? Tampangannya gini, buat ngebangun jaringan area raksasa kayak pertanian pintar, kita punya dilema. Di satu sisi, ada Wi-Fi standar. Kecepatannya emang oke, tapi boros daya dan jaraknya pendek. Terus di sisi lain ada LoRa, teknologi jangkauan jauh yang super hemat daya. Masalahnya, kedua standar ini tuh nggak kompatibel satu sama lain. Tapi disinilah letak kejeniusan para peneliti yang dipimpin oleh Demin Gao. Mereka nemuin terobosan brilian bernama Willow. Ini adalah teknologi hibrida di mana sebuah trik perangkat lunak memanipulasi sinyal data Wi-Fi standar supaya bisa niruin sinyal transmisi jarak jauhnya LoRa. Gak nyangka kan? Hasilnya, perangkat Wi-Fi biasa yang ada di pasaran tiba-tiba bisa ngirim data sejauh 500 meter dengan tingkat keberhasilan sampai 96%. Dan ingat, ini semua murni tanpa perlu nambahin perangkat keras baru sama sekali. Jadi, sambil kita tutup sesi bedah materi hari ini, coba renungin ini deh. Kalau trik perangkat lunak yang simple aja bisa menyulap Wi-Fi jarak pendek jadi jaringan raksasa berjarak 500 meter, kira-kira koneksi mustahil apa lagi yang bakal segera terwujud di dunia fisik kita selanjutnya? Saat Anda ngelihat benda-benda di sekitar Anda hari ini, bayangin betapa luasnya kemungkinan dari infrastruktur tak kasat mata yang terus berkembang ini. Luar biasa banget kan? Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi ini dan sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.